Selamat jumpa dalam renungan harian Provinsi MSC Indonesia hari Minggu biasa yang ke-32 6 November tahun 2022. Injil yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berkisah tentang pertanyaan orang Saduki kepada Yesus tentang kebangkitan setelah kehidupan di dunia atau nanti kelak manusia yang diajarkan oleh Yesus nanti akan ada kebangkitan. Apakah orang masih bisa dikawinkan atau akan terjadi kawin mawin di surga seperti yang terjadi di bumi? Apakah orang kawin dan dikawinkan di surga? Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Yesus oleh orang Saduki, karena dalam konteks pandangan orang Saduki tidak ada kebangkitan, maka setelah mati ya selesai. Tapi kalau ada kebangkitan, apakah memang akan ada perkawinan di surga seperti yang terjadi di bumi? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. Di dunia, kita manusia menggunakan cara berpikir kita menurut tata aturan manusiawi, adat istiadat, hukum, aturan, dan norma yang kita pakai untuk kita menyoroti yang nanti terjadi di surga. Itu yang dilakukan oleh orang Saduki dalam pertanyaannya kepada Yesus. Yesus ketika hidup pernah bersabda, apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan manusia. Sabda ini mengungkapkan agar manusia yang saling menerimakan diri dalam sakramen perkawinan masuk dalam cinta persekutuan suami istri sempurna di dunia. Yesus menghendaki cinta antara suami istri itu menjadi sempurna di dunia ini dengan cara manusia. Itu juga berarti bahwa perkawinan suami istri antara suami dan istri melambangkan perkawinan Kristus dengan gerejanya, atau melambangkan perkawinan Kristus dengan kita manusia yang mengimani Dia. Karena apa? Di situ Yesus menghendaki agar kita mencapai kesempurnaan cinta dengan Dia di dunia ini dengan mencintai satu sama lain, entah suami dan istri, ataupun mencintai sesama manusia satu sama lain, ataupun bagi para biarawan imam, pengatuan, biarawan menempuh kesempurnaan cinta di dunia dengan menjawab panggilan, jalan panggilan itu. Maka bila demikian, apakah nanti di surga ada perkawinan seperti yang terjadi di dunia? Yesus mengatakan tidak. Pesan yang ingin Yesus sampaikan bagi kita melalui bacaan Injil ini adalah bahwa persekutuan yang telah terjadi atau persekutuan cinta, kesempurnaan cinta manusia yang sudah dibentuk di dalam dunia, nanti kelak ketika kita mati dan masuk dalam kebangkitan, kesempurnaan cinta kita di dunia itu semakin disempurnakan dalam surga. Karena di sana orang tidak kawin mawin secara fisik, tetapi di sana orang bersatu dengan Allah. Roh dan jiwanya bersatu dengan Allah. Kesempurnaan cinta itu bukan lagi dalam hubungan badan, tetapi kesempurnaan cinta itu ditandai dengan persatuan cinta antara Allah dan manusia. Maka menjadi jelas apa yang Yesus kehendaki atau yang digambarkan oleh kitab suci. Persatuan cinta suami istri menjadi tanda persatuan cinta antara Kristus dan gereja, atau Kristus dengan kita kelak di surga. Persatuan itu menjadi nyata, bahwa keselamatan dapat kita peroleh ketika kita bersatu dengan Allah, bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Roh Kudus dalam kesempurnaan cinta yang telah kita bangun sepanjang hidup kita di dunia. Maka pesan juga yang hendak disampaikan kepada kita dalam bacaan Injil hari ini, marilah kita merawat fondasi rohani kehidupan kita
yang didasarkan pada cinta ini. Cinta manusiawi kita harus kita rawat dalam kehidupan kita, dalam mencintai sesama, suami istri mencintai pasangan, para imam hidup membiara, para biarawati, rohaniwan mencintai cara hidup, panggilan dan pelayanan mereka dengan cinta manusianya. Dan kelak cinta yang telah dibangun, kasih yang telah dibangun, yang dirawat sebagai fondasi hidup iman ini kelak disempurnakan dalam kehidupan setelah kematian. Kebangkitan yang kita alami, persatuan cinta kita ini disempurnakan sehingga menjadi jelas dan nyata ajakan Yesus bagi kita. Hendaknya kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Kita berdoa, kita mohon rahmat dan berkat yang berguna dari Allah. Semoga kita mampu merawat fondasi rohani kita yang didasarkan pada cinta kasih ini, supaya persatuan kita dengan Allah kelak menjadi tanda nyata keselamatan kita. Tuhan memberkati.